Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang kedua kali ini, tentunya di kelas 10. Ya, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai pendapat melalui eksposisi, mengungkapkan pendapat melalui teks eksposisi ya. Seperti apa pembelajarannya? Yuk kita mari belajar bersama-sama. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Pernahkah kamu mendengarkan atau bahkan melihat seseorang sedang mengungkapkan pendapatnya terhadap sesuatu hal di depan umum? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang upaya-upaya menjaga suhu tubuh supaya tetap fit. Nah, sebagai bahan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga suhu tubuh, tentu saja pembicara atau penulis harus mengungkapkan argumen atau alasan-alasan tertentu. Nah, jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan argumen inilah yang dimaksud dengan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi itu sendiri, teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Tujuannya untuk memaparkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, di sini ada struktur teks eksposisi. Yang pertama, pembukaan atau orientasi. Yang kedua, tesis atau pernyataan pendapat. Yang ketiga, argumentasi. Yang keempat, penegasan ulang. Kita bahas satu persatu. Pertama, pembukaan. Pada bagian ini, kita akan melihat pandangan awal yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan. Yang kedua, tesis. Tesis merupakan isi dari teks eksposisi yang berisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu argumentasi. Argumentasi adalah struktur teks eksposisi yang memuat tentang bukti-bukti yang mendukung tesis atau isi dari teks eksposisi ini. Umumnya, argumentasi akan mengandung fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti tanggal, latar, narasumber, dan penggunaan angka-angka yang umumnya bersifat konkret. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang memuat kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis, hingga argumentasi yang disampaikan penulis, yang tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Dan kemudian yang terakhir, teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Nah, mari kita belajar mengembangkan isi teks eksposisi. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung.
Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen. Nah, tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan menambah gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Yang kedua yaitu menyampaikan kembali gagasan-gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi. Menyampaikan pendapat dalam eksposisi yaitu menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi gagasan pendukung pada paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, kalian sudah mengerti apa yang dibahas barusan? Sekiranya penjelasan dari Ibu cukup sekian ya. Apabila ada hal-hal yang tidak mengerti, silahkan komen atau tanyakan langsung ke Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.